Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akbar Prayuga, NPM 2415010117. Izin menjawab pertanyaan di PPT 8.1. Pertanyaannya, dalam skenario di bawah ini, kata atau frasa apa yang menunjukkan perlunya melacak data yang berubah seiring waktu? Jadi skenarionya itu adalah aktor di teater lokal menandatangani kontrak yang menentukan gaji dan kondisi kerja mereka. Kontrak ini diperbarui setiap tahun. Setiap tahun, kontrak dapat berubah melalui bahasa baru dan tarif gaji baru. Untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja, teater terkadang harus meninjau kontrak beberapa tahun sebelumnya untuk melihat ketentuan kontrak pada tanggal tertentu. Jawabannya adalah kata dan frasa yang menunjukkan perlunya melacak data yang berubah seiring waktu adalah yang pertama, kontrak ini diperbarui setiap tahun. Kalimat ini menunjukkan bahwa data kontrak berubah secara periodik. Lalu ada setiap tahun kontrak dapat berubah melalui bahasa baru dan tarif gaji baru. Ini menandakan bahwa isi kontrak atau termasuk gaji dan ketentuan kerja tidak tetap. Dan yang ketiga, teater terkadang harus meninjau kontrak beberapa tahun sebelumnya untuk melihat ketentuan kontrak pada tanggal tertentu. Ini menunjukkan kebutuhan untuk menyimpan riwayat kontrak lama agar dapat diakses kembali pada waktu tertentu. Selanjutnya nomor 3, pertanyaannya adalah modifikasi model IRD toko rental film agar dapat menyimpan riwayat semua penyewaan termasuk tanggal, waktu sewa dan tanggal waktu pengembalian. Jawaban konseptualnya, untuk mengakomodasi kebutuhan pelacakan riwayat penyewaan, kita perlu menambahkan entitas baru bernama rental_history yang akan mencatat setiap transaksi penyewaan. Nah, perubahan yang dilakukan yang pertama itu tambahkan entitas baru, yaitu rental_history. Atributnya itu ada rental ID sebagai primary key, rental date time, return date time, customer ID sebagai foreign key customer, dan DVD ID sebagai foreign key DVD. Lalu ada hubungannya, yang pertama itu customer kepada rental history dan juga DVD. Seorang customer dapat melakukan banyak penyewaan dan satu DVD dapat disewa berkali-kali oleh berbagai pelanggan. One to many. Lalu manfaat dari tambahan dari modifikasi yang ada adalah dapat menghitung jumlah penyewaan per pelanggan, dapat mendeteksi keterlambatan pengembalian, dapat mengetahui frekuensi penggunaan setiap DVD, dan juga menganalisis preferensi film pelanggan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Putri Gusnarni dengan NPM 2415061043 dari kelas PSDC. Kali ini aku akan menjawab soal dari materi ke-8.3 yaitu Modeling Change Price. Jadi mana soal pertamanya yaitu adalah Comic Book Price Change. Nah, sebuah comic book store itu ingin mencatat harga komik yang mereka jual. Nah, comic book store ini juga pengen banget untuk menyimpan riwayat perubahan harga. Jadi ketika harga naik dan juga ketika harga turun, sehingga mereka atau toko ini itu dapat mengetahui harga yang berlaku pada waktu tertentu di masa lalu. Nah, untuk melacak perubahan harga dari waktu ke waktu, itu perlu ditambahkan entitas historis yang merekam harga setiap komik pada tanggal mulai dan berakhirnya harga tersebut. Nah, di sini ada model konseptual. Dari model konseptual ini ada comic book dan juga comic price history. Untuk comic book itu ada comic ID sebagai PK, ada title, ada author, publisher, dan genre dan current price. Namun genre dan juga current price ini itu bentuknya opsional ya. Jadi bisa dipakai maupun bisa enggak. Nah, selanjutnya ada comic price history, yang dimana comic price history ini ada price history ID itu sebagai PK ya. Terus ada comic ID, ada start date dan juga end date, dan juga ada null label, itu menandakan harga itu masih berlaku. Nah, setiap kali harga komik itu berubah, toko itu akan menambahkan baris baru ke tabel comic price history. Nah, nilai start date itu diisi dengan tanggal mulai berlaku harga baru, dan end date-nya itu diisi dengan tanggal harga tersebut diganti. Atau bisa juga dengan null, itu ketika harga itu masih aktif. Jadi harga yang lama dan harga yang baru itu masih sama.
Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 itu adalah car dealer price reductions. Ini mana ada sebuah dealer mobil yang ingin mencatat perubahan harga kendaraan tiap kali harga mobil itu diturunkan. Nah, si dealer ini ingin menyimpan riwayat perubahan harga tersebut agar bisa melihat harga awal, harga baru, dan juga kapan perubahan itu terjadi. Nah, untuk itu kita harus menggunakan entitas historis harga kendaraan untuk menyimpan setiap perubahan harga. Kurang lebih seperti yang comic book tadi. Cuman ini bentuknya kendaraan dan juga ada hal baru yang diinginkan, yaitu kapan perubahan itu terjadi. Harga awal juga harga baru juga. Cuman kalau yang tadi kita ingin mengetahui harga yang lama dan harga sekarang. Nah, itu kita menggunakan model konseptual. Yang pertama ada vehicle. Ini mana vehicle ini ada vehicle ID sebagai PK-nya, model, year, color, dan current price. Nah, setelah itu ada juga vehicle price history. Ini mana itu terdiri dari price history ID, itu PK, dan vehicle ID, itu RFK yang menuju ke vehicle yang tadi. Terus ada effective date, ada old price, new price, change by, dan juga reason. Cuman change by dan juga reason itu bentuknya opsional, jadi bisa dipakai dan juga bisa enggak. Nah, untuk setiap kali harga itu mobil berubah, itu dealer akan menambahkan entry baru di vehicle price history dengan tanggal efektif menggunakan effective date, harga lama menggunakan old price, dan juga harga baru itu menggunakan new price. Nah, model itu memberikan jejak audit harga yang lengkap banget dan memungkinkan analisis tren, misalnya kayak berapa kali harga mobil tipe Z itu diturunkan dalam 6 bulan terakhir, atau berapa sih harga lama dari mobil X itu, atau berapa harga baru dari mobil Y tersebut. Sekian yang dapat aku jawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi aku akan menjawab soal nomor 3, yaitu add on to the Summit Sporting Goods ERD. Jadi, untuk menambahkan entitas dan juga atribut baru ke Entity Relationship Diagram atau ERD, itu udah ada untuk perusahaan Summit Sporting Goods. Ini mana ini tuh mencakup 2 area utama bisnis, yaitu manajemen stok atau gudang dan juga pemrosesan pengiriman, serta manajemen pelanggan atau akun dan pemrosesan pesanannya. Nah, yang pertama itu ada entitas dan atribut untuk manajemen stok, inventor, atau gudang. Yang dimana entitas utama yang diperlukan itu adalah gudang atau warehouse-nya. Itu atribut yang diperlukan ada gudang ID dan lokasi gudang. Terus itu tuh entitas untuk mencatat lokasi fisik dari stoknya. Terus juga ada stok atau inventory, yang dimana atribut yang diperlukan ada item ID, jumlah stok, reorder point, maksimum stok, alasan habis, dan tanggal restock si itemnya. Entitas itu yang mencatat status inventaris tiap item. Itu tuh diasumsikan sudah ada entitas itemnya. Terus ada pengiriman, shipment. Itu ada pengiriman ID, tanggal dikirim, informasi pengiriman fax. Yang dimana entitas itu untuk mencatat detail tiap-tiap pengiriman dari tiap-tiap itemnya. Terus ada item atau produk. Ini mana itu atributnya adalah item ID, harga item, deskripsi item. Itu tuh entitas dasar barang atau produk. Yang kedua itu ada entitas dan atribut pemrosesan pelanggan dan pesanan. Nah, entitas utama yang diperlukan tentunya itu pelanggan atau customer. Ini mana atributnya adalah pelanggan ID, nama pelanggan, informasi tagihan benar, status kredit baik, dan komentar umum. Itu entitas untuk menyimpan detail pelanggan dan juga status akun mereka. Lalu ada pesanan order, yang dimana order ID, pelanggan ID, dan total pesanan itu adalah atribut-atribut yang diperlukan. Itu tuh entitas utama untuk mencatat pesanan. Lalu ada pesanan item atau order line, yang dimana atributnya adalah order item ID, item ID, kuantitas yang diminta, kuantitas dikirim, pilihan pengiriman penuh atau parsial. Nah, itu tuh entitas penghubung atau transaksi yang mencatat detail setiap item dalam suatu pesanan. Nah, dari jawaban aku tadi, itu kita harus memastikan bahwa ERD ini itu mencakup atribut-atribut baru
yang berfokus pada status logistik dan pelanggan. Contohnya kayak stok inventaris, itu ada reorder point, maksimum stok, alasan habis, dan tanggal restoknya. So, ada pelanggan atau akun, itu ada informasi tagihan benar, status kredit baik, dan juga komentar umum. Dan yang terakhir contohnya adalah pengiriman atau pesanan, itu ada pelacakan, itu kuantitas dikirim, membedakan dari kuantitas yang diminta. Dan ada pilihan pengiriman penuh atau parsial, itu untuk item yang tidak di in stock. Sekian yang bisa aku jawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dengan NPM 2415061003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PPT 9.2, yaitu Basic Mapping the Transformation Process Practice Activity. Nah, di soal pertama bisa dilihat di situ ada 3 tabel, yaitu ada tabel student, tabel teacher, dan bank akun. Nah, di soal pertama ini kita diminta untuk mengubah entitas di tabel itu menjadi konvensi penamaan yang sesuai. Nah, kita akan menggunakan gaya penamaan snake case, yaitu huruf kecil dan tanda garis bawah, serta menggunakan ID sebagai primary key. Kita akan fokus di tabel yang pertama dahulu, yaitu tabel student. Entitas student ini akan mewakili data mahasiswa. Di dalam ERD, atribut-atribut seperti first name, last name, alamat, dan nomor telepon akan diterjemahkan menjadi kolom pada tabel. Nah, kita juga akan menambahkan student ID sebagai primary key, yaitu kolom unik yang menjadi identitas setiap mahasiswa. Nah, di kolom student sendiri, di tabel student ini terdapat student garis bawah ID dengan tipe data integer sebagai primary key-nya, lalu ada first garis bawah name dengan tipe data string, lalu ada last garis bawah name dengan tipe data string, lalu ada home garis bawah address itu dengan tipe data string, lalu ada phone garis bawah number dengan tipe data string. Dari student ID dengan tipe data integer menjadi primary key itu kunci utama dengan bertipe data angka. Lalu ada first name dan last name ini menyimpan nama depan dan belakang. Lalu ada home address ini untuk alamat rumah mahasiswanya. Lalu ada phone number ini nomor telepon dengan panjang maksimal yang akan diberikan oleh kalian sendiri. Lalu di tabel kedua itu terdapat teacher. Entitas teacher ini mewakili data guru atau dosen. Nah, tiap guru memiliki teacher ID atau primary key, nama, nomor, keamanan sosial, nomor telepon, dan alamat email. Dapat dilihat di tabelnya yang sudah saya buat, yaitu yang pertama terdapat teacher garis bawah ID dengan tipe data integer sebagai primary key-nya. Lalu ada first garis bawah name dengan tipe data string, ada last garis bawah name dengan tipe data string, lalu ada sosial garis bawah security garis bawah number dengan tipe data string, lalu ada phone number, phone garis bawah number dengan tipe data string, lalu ada email garis bawah address itu dengan tipe data string. Nah, tadi kan sudah saya bicarakan bahwa teacher ID itu adalah primary key-nya. Lalu ada social security number itu tuh unik untuk tiap guru. Lalu ada email address itu tuh digunakan sebagai kontak digital. Nah, yang terakhir di tabel terakhir ini terdapat bank account. Entitas bank account ini mewakili rekening nasabah di bank. Setiap akun yang memiliki bank ID sebagai primary key-nya itu ada nomor akun, nama nasabah, saldo, dan alamat rumah. Nah, di tabel yang sudah saya buat terdapat bank garis bawah ID dengan tipe data integer sebagai primary key-nya, lalu ada account garis bawah ID dengan tipe data string, lalu ada customer garis bawah name dengan tipe data string, ada customer garis bawah balance dengan tipe data desimal, lalu ada customer garis bawah home garis bawah address itu dengan tipe data string.
Nah, jadi kesimpulan dari dari pertanyaan pertama ini adalah proses ini mengubah entitas konseptual menjadi tabel fisik yang siap digunakan di database. Lalu setiap entitas seperti student, teacher, dan bank account itu menjadi tabel yang terpisah. Lalu setiap tabel memiliki primary key agar bisa mengidentifikasi setiap baris data secara unik. Nah, atribut pada entitas menjadi kolom tabel dengan tipe data yang sesuai, yaitu varchar, int, dan desimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan ketiga, yaitu identify the table diagram notation. Di sini terdapat 6 notasi. Yang pertama itu ada PK, FK, UK, bintang, terus ada seperti bulat dan tagar. Nah, yang pertama-tama ini terdapat PK atau nama lengkapnya itu primary key. Nah, fungsi atau makna itu menandakan kolom utama yang menjadi identitas unik setiap baris data. Tidak boleh kosong dan tidak boleh duplikat. Contoh pada diagramnya itu ada student ID. Lalu ada FK atau foreign key. Ini berfungsi untuk menunjukkan kolom yang menjadi kunci tamu untuk menghubungkan tabel lain. Nah, dari diagram contohnya itu ada teacher ID. Yang ketiga terdapat UK atau unique key yang berfungsi untuk menandakan kolom yang nilainya harus unik tetapi bukan kunci utama. Ya, ada di diagram itu contohnya seperti email. Lalu ada bintang, itu tuh namanya itu mandatory atau not null, yang berfungsi untuk kolom ini wajib diisi dan tidak boleh kosong atau nol. Contohnya pada diagram itu ada first name. Lalu ada O, itu tuh nama lengkapnya optional atau nullable. Ini berfungsi untuk kolom yang boleh kosong, jadi boleh tidak ada isinya. Contohnya itu phone number. Lalu ada tagar. Di sini nama lengkapnya itu biasa disebut index field atau kadang digunakan. Jadi berfungsi untuk menunjukkan kolom yang dibuat indeks untuk mempercepat pencarian. Contohnya itu adalah customer name. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kelima, yaitu identifikasi kesalahan pada nama tabel berikut. Yang pertama itu ada 1997 classes. Itu kesalahannya adalah tidak boleh diawali dengan angka. Jadi yang benar adalah kelas garis bawah 1997. Lalu kesalahan yang kedua itu ada schedule garis bawah off garis bawah classes garis bawah spring garis bawah 2003. Nah, kesalahan ini karena dia tuh terlalu panjang dan mengandung tahun dan kapitalisasi yang tidak konsisten. Jadi yang benar menurut saya adalah schedule garis bawah classes garis bawah spring 2003. Lalu yang ketiga adalah financial aid deadlines. Ada spasi dan ada tanda seru. Kesalahannya itu terletak di situ karena ada spasi dan ada tanda baca seru. Yang benar itu merupakan financial garis bawah aid garis bawah deadline. Jadi dalam penamaan tabel dan kolom di basis data itu kita perlu menggunakan huruf kecil semua, memisahkan data dengan garis bawah, terus menghindari spasi, tanda baca, dan angka di awal nama tabel, lalu menggunakan nama singkat, jelas, dan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan Subur, NPM 241561113 dari kelas PSTIC. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan soal dari 91. Ya, soal pertama yaitu adalah soalnya disuruh menandai integrity rule untuk tiap pernyataan. Nah, jadi pernyataan itu tipe integritasnya. Jadi yang pertama, a column must contain only values consistent with the defined data format of the column. Jadi domain integrity-nya itu adalah aturan domain, tipe data, format, range, pattern. Terus ada yang kedua itu define the relationality, correct state of the database. They ensure
that user can perform only two operation that leave the database in a correct consistent state. Yaitu jadi relational integrity-nya atau integrity constraints itu adalah aturan yang menjaga database tetap dalam state yang benar. Terus ada a primary key must be unique and no part of the primary key can be null. Ya, jadi di situ integrity-nya itu adalah entity integrity. Nah, yang keempat itu ada a foreign key must match an exciting primary key values or else be null. Jadi integrity-nya itu adalah referential. Terus yang terakhir ada the data storage in a database must comply with the rules of the database. Jadi integrity-nya itu adalah data integrity. Jadi ini adalah istilah umum yang mencakup domain, entity, referential integrity. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari soal 93 itu adalah relationship mapping. Jadi soal pertama itu map food item order line itu ditransform menjadi tabel atau kolom. Nah, jadi setelah dijadikan tabel dan kolom, mapping standar untuk order system adalah itu kita buat itu tabelnya itu adalah food item untuk namanya, terus food item ID ini sebagai primary key, nilainya tidak boleh null. Terus ada nama atau name, ini juga nilainya tidak boleh null. Terus description itu null, price not null. Terus ada lagi tabel namanya order. Jadi isinya itu adalah order ID itu sebagai primary key. Terus ada order date itu isinya not null. Terus ada customer ID itu foreign key jika ada tabel customer. Terus yang terakhir ada total amount. Jadi itu isinya null atau mungkin terkalkulasi. Nah, yang terakhir itu kita buat tabel order line. Jadi resolusinya many to many atau detail order. Nah, jadi isinya yang pertama itu ada order ID itu sebagai foreign key, reference order ID nilainya tidak sama dengan null. Terus ada line number atau order line ID itu digunakan sebagai primary key. Terus ada food item ID itu sebagai foreign key, reference dari food item ID itu nilainya tidak boleh null. Terus ada quantity itu nilainya tidak boleh null. Terus ada unit price itu nilainya tidak boleh null. Terus di sini sebagai primary key adalah order ID, line number atau order line ID. Jadi catatan integritasnya adalah order line atau order line titik order ID harus ada di order. Nah, jadi dia order strip line titik food strip item strip ID. Jadi harus ada di food item untuk memaksa business rule QT lebih besar dari 0. Gunakan check constraint untuk quantity lebih dari 0. Mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kalisi dengan NPM 2415061 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal. Langsung saja untuk yang pertama itu transform the partner super type in the model for a DJ business using single table atau super table implementation. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Langsung saja. Model aslinya kalau dalam bahasa Indonesia soalnya yaitu ubah transformasi atau transformasikan super type partner pada model berikut untuk bisnis DJ dengan menggunakan implementasinya single table atau super type. Yaitu penjelasannya yaitu model aslinya tadi itu punya partner super type partner, terus partner ID, first name,
dan last name. Subtype-nya event planner atau memiliki atribut expertise. Kemudian DJ memiliki atribut speciality. Kemudian ada manager memiliki atribut authorized exposure limit. Dan ada other atau tidak memiliki atribut tambahan. Nah, di sini tugasnya itu gabungan semua ke dalam satu table dengan pendekatan single table supertype implementation. Baik, yang pertama itu namanya partner. Kemudian dua, ada kolom yang dibutuhkan yaitu nama kolom partner ID menggunakan primary key untuk tiap partner. Yang kedua itu ada first name, nama depan partner. Yang ketiga itu ada last name, nama belakang partner. Kemudian ada partner type, jenis partner atau event planner, DJ, manager, other. Selanjutnya ada expertise, keahlian, atau hanya diisi jika tipe event planner. Kemudian ada speciality, atau spesialisasi, atau hanya diisi jika tipe DJ. Kemudian ada unauthorize expense limit, yaitu batas pengeluaran yang disetujui atau hanya diisi jika tipe manager. Kemudian ada struktur table SQL-nya yaitu yang pertama partner ID integer primary key, kemudian ada first name varchar 50, kemudian ada last name varchar 50, selanjutnya ada partner type varchar 20, kemudian ada expertise varchar 100, kemudian ada specialty varchar 100, kemudian ada unauthorize expense limit desimal 10,2. Kemudian di sini ada contoh data yaitu misal partner ID 1 itu first name-nya Hafiz, last name-nya Aska, partner type-nya event planner, kemudian expertise-nya wedding and party, specialty-nya 0, kemudian ada authorized experience limit 0, berarti 0. Kemudian ada contoh kedua itu Darun, partner ID 2 yaitu first name-nya Darun, last name-nya Rizky, partner type-nya DJ, expertise-nya 0, specialty EDM, kemudian ada authorized expense limit 0. Jadi dari soal tersebut semua data disimpan di dalam satu table yaitu partner. Kemudian kolom partner type berfungsi untuk membedakan jenis partner. Kemudian ada kolom khusus expertise, specialty, dan authorized expense limit hanya diisi sesuai dengan partner masing-masing. Jadi kesimpulannya, dengan single table atau supertype implementation, seluruh data dari supertype dan supertype-nya disatukan dalam satu table. Hal ini membuat struktur database lebih sederhana dan memudahkan query. Namun ada kemungkinan banyak kolom yang bernilai 0 tergantung tipe partnernya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu tentukan aturan-aturan database untuk setiap bagian dari implementasi database di bawah ini. Langsung saja, supertype implementation. Satu table dibuat untuk supertype yang berisi semua atribut umum yang dimiliki oleh semua subtype. Kolom berisi atribut-atribut umum seperti ID, nama, atau atribut lain yang digunakan oleh seluruh subtype. C. Identifiers, yaitu primary key dari subtype juga berfungsi sebagai primary key bagi setiap subtype. Ini yang D. Relationship, hubungan antara supertype dan supertype bersifat one to one, di mana setiap record subtype terkait dengan record di subtype. Yang E. Integrity constraint rules, yaitu primary key harus unik. Jika subtype dihapus, maka seluruh subtype
terkait juga harus dihapus menggunakan on delete cascade, dan data subtype tidak boleh ada tanpa data subtype yang sesuai. Selanjutnya yang kedua yaitu subtype implementation. Yang A, table, yaitu setiap subtype dibuat dalam table tersendiri untuk menyimpan atribut spesifik yang tidak dimiliki subtype lainnya. Yang B, columns. Kolom berisi atribut sesuai yang hanya berlaku untuk subtype tersebut. Yang C, identifiers, menggunakan foreign key yang juga merupakan primary key dari subtype dengan hubungan one to one. Dan yang D, relationship, tiap table subtype berhubungan langsung dengan subtype melalui primary key, foreign key. Dan yang E, integrity constraint rules, yaitu kunci utama subtype juga merupakan kunci tamu dari subtype. Selanjutnya tidak boleh ada record subtype tanpa record dari subtype di subtype. Dan integritas referensial dijaga secara antara subtype dan subtype, supertype dan subtype. Selanjutnya nomor 3 yaitu arc implementation, yaitu arc atau dengan hubungan eksklusif antara beberapa subtype. Artinya satu entitas hanya bisa terhubung ke satu subtype tertentu. Untuk yang A, table, yaitu satu table untuk supertype dan beberapa table tambahan untuk setiap kemungkinan subtype atau entitas yang menjadi pilihan arc. Yang B, column atau kolom, mencakup kunci tamu atau foreign key yang menunjukkan ke salah satu entitas yang menjadi anggota dari arc. Yang C, identifiers, yaitu primary key dari supertype digunakan untuk menghubungkan ke salah satu entitas dalam arc. Yang D, relationship, yaitu hubungan sifat eksklusif one to one, artinya satu berisi supertype hanya boleh berrelasi dengan satu subtype pada arc. Yang E, integrity constraint rules, yaitu hanya satu hubungan arc yang boleh aktif atau gunakan check constraint atau trigger untuk memastikan. Dan integritas referensial dijaga agar tidak ada data supertype tanpa hubungan arc yang valid. Serta jika salah satu entitas arc dihapus, hubungan dari supertype harus ikut diperbarui. Soal selanjutnya yaitu buatlah sebuah RD berdasarkan skenario Summit Sporting Goods berikut. Pastikan mengikuti konvensi gambar agar mudah dibaca dan jelas. Yaitu saya case-nya itu saya adalah manajer dari sebuah perusahaan grosir perlengkapan olahraga yang berprofesi secara global untuk memenuhi pesanan dan toko eceran perlengkapan olahraga. Toko-toko tersebut adalah pelanggan kami, beberapa orang lebih cukup menyebut mereka klien. Saat ini kami memiliki 15 pelanggan di seluruh dunia, namun kami berusaha untuk memperluas basis pelanggan kami sekitar 10% setiap tahun. Mulai dari tahun ini, 2 pelanggan terbesar kami adalah Big John's Sport Emporium di San Francisco dan Women Sports di Seattle. Untuk setiap pelanggan kami harus mencatat ID nama. Kami juga dapat mencatat alamat, termasuk kota, negara bagian, kode pos, dan negara, serta nomor telepon. Kami memiliki gudang di berbagai wilayah untuk memenuhi pesanan pelanggan sebaik mungkin. Untuk setiap pesanan kami harus mencatat ID pesanan. Kami juga dapat mencatat tanggal pesanan, tanggal pengiriman, dan jenis pembayaran bila informasinya tersedia. Jadi analisis skenario-nya yaitu mengidentifikasi beberapa entitas atau entity, atribut, dan hubungan relationship, yaitu satu entity dan atribut. Yang pertama itu customer, atributnya customer ID untuk PK, kemudian nama, address, city, state, zip code, country, dan phone. Keterangannya menyimpan data pelanggan toko olahraga. Kemudian ada warehouse, yaitu
atributnya warehouse ID, PK, kemudian pemiliknya atau kemudian ada region, kemudian keterangannya itu gudang di berbagai wilayah. Yang ketiga itu ada order, atributnya ada order ID, pemiliknya, kemudian ada order date, kemudian ship date, dan payment type, yaitu untuk menyimpan data pemesanan barang. Kemudian ada produk atau operasional untuk kelengkapan, produk ID, atau PK, kemudian ada produk nama dan price, yaitu barang yang dijual. Kemudian hubungan antar entitasnya itu customer order, one to many, yaitu satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Kemudian ada warehouse order, one to many, kemudian ada warehouse order itu many to many. Kemudian ada order produk itu many to many, jadi satu pesanan dapat berisi banyak produk dan satu produk dapat muncul beberapa pesanan relasi. Kemudian struktur IRD-nya yaitu ada customer ID, name, address, city, state, zip code, country, dan phone untuk one to many. Kemudian ordernya itu order ID, order date, ship date, payment type. Kemudian ada warehouse-nya, warehouse ID, region, address. Sekian penjelasan dari ERD untuk Summit Sporting Goods. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.